Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Dompu. Dalam sejarah Indonesia, peran sejarah Kerajaan Dompu di Pulau Sumbawa tak banyak dibahas. Padahal kerajaan ini dahulunya berani menantang Majapahit di Jawa Timur. Karena berani menantang Majapahit, eksistensi Kerajaan Dompu dalam sejarah memang sepertinya menjadi tak berbekas semenjak Pulau Sumbawa dikuasai oleh orang-orang Majapahit. Karena berani menantang Majapahit pula, akhirnya sejarah Kerajaan Dompu sengaja dimulai dari sebuah dinasti asing yang sebenarnya sama sekali berbeda dengan peletak dasar kerajaan kuno ini. Peradaban di Kabupaten Dompu sudah sangat tua. Berdasarkan penelitian Balai Arkeologi, peradaban di Dompu sudah ada sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada bukti peninggalan masa lalu yang ditemukan di situs Nangasia, Kecamatan Huu. Selain situs Nangasia, sejumlah situs lain seperti situs Doromanto, situs Wadunoju, situs Puma, dan situs Solanggodo menjadi bukti tuanya peradaban di Dompu. Situs-situs tersebut sebagiannya hanya ditemukan di Dompu saja dan tidak ditemukan di daerah lain di Pulau Sumbawa. Sejarah Kerajaan Dompu. Sebelum berdirinya Kerajaan Dompu, Dana Dompu atau Tanah Dompu dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat. Pemimpin mereka disebut Encuhi. Pada zaman dahulu kala, ada 3 orang Encuhi terkemuka di Dompu, yaitu Encuhi Huhu, Encuhi Saneo, dan Encuhi Tonda. Selain itu, ada juga Encuhi-Encuhi yang lebih kecil yang berkuasa di kawasan Huu dan Pajo, seperti Encuhi Sorobawa, Encuhi Daha, Encuhi Puma, Encuhi Teri, Encuhi Rumu, dan Encuhi Temba. Berdasarkan sejarah lisan di Dompu, Encuhi Tonda adalah seorang pendatang berasal dari negeri yang jauh dan mendirikan pusat pemerintahan di Woja. Nama lain dari Encuhi Tonda adalah Encuhi Patakula atau Sang Kula. Hal tersebut disebabkan ia mampu mengenali atau paksa setiap wadah persembahan atau kula dari para Encuhi yang lain. Seluruh Encuhi itu rupanya menjadikan Encuhi Patakula sebagai pemimpin tertinggi mereka dan secara rutin membawa persembahan untuknya. Pada suatu ketika, terdamparlah seorang putra Raja Tulang Bawang yang sedang melakukan perjalanan ke timur. Putra Raja Tulang Bawang terdampar di pantai Woja dan ditolong oleh Encuhi Patakula. Setelah sekian lama, akhirnya Encuhi Patakula mengangkatnya menjadi raja di Dana Dompu. Encuhi Patakula juga menikahkan putri Raja Tulang Bawang dengan seorang putrinya yang bernama Lakombarawe. Para Encuhi yang lain pun sepakat untuk mengangkat putri Raja Tulang Bawang sebagai raja mereka dengan gelar Dewa Tulang Bawang. Menurut Adiansa Dompu, kedatangan putri Raja Tulang Bawang kemungkinan terjadi di abad 7 Masehi. Sebab saat itu Sriwijaya menaklukkan Tulang Bawang di tahun 686 Masehi. Ia mengemukakan bahwa ada 2 kemungkinan alasan datangnya putri Raja Tulang Bawang ke Dompu. Yang pertama, melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, utusan kerajaan Sriwijaya. Pernikahan putri Raja Tulang Bawang dengan putri Encuhi Patakula melahirkan anak cucu mereka yang memerintah di Kerajaan Dompu sampai abad ke-14. Hanya saja, siapa saja raja yang memerintah selama masa Kerajaan Dompu dari abad ke-7 sampai abad ke-14 sama sekali tidak tercatat. Masa pemerintahan Wangsa Raja Dompu yang berasal dari garis keturunan putri Raja Tulang Bawang ini berakhir setelah Majapahit menaklukkan Dompu. Peristiwa penaklukan Kerajaan Dompu oleh Kerajaan Majapahit dalam sejarah dikenal dengan nama Ekspedisi Padompu. Pada tahun 1336 Masehi, seorang patih Kerajaan Majapahit bernama Empu Gajah Mada diangkat
dan ia mengucapkan sebuah sumpah yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Dalam sumpah tersebut, Patih Gajah Mada bersumpah bahwa ia tidak akan beristirahat sampai menaklukkan Nusantara. Nusantara yang disebut Gajah Mada itu terdiri atas Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Menurut terjemahan naskah kuno Bodompu yang dimuat dalam naskah buku sekitar Kerajaan Dompu karya Israel M. Soleh, Majapahit 2 kali menyerang Kerajaan Dompu. Serangan pertama terjadi pada tahun 1340 dan serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan Kerajaan Dompu yang dipimpin oleh Raja Dewa Mawa'a Tahu. Serangan Majapahit melalui Teluk Cempi diarahkan ke pusat kerajaan Dompu saat itu berada di barat Teluk Cempi, yakni di kawasan Woja di sebuah tempat bernama Negeri Tonda. Menurut Adiansa Dompu, pada saat gagal menaklukkan Dompu, pasukan Majapahit membangun pemukiman di timur Teluk Cempi bernama Daha. Pemukiman orang-orang Majapahit yang dinamakan Negeri Daha ini sangat berguna untuk melakukan pengamatan dan merencanakan serangan terhadap negeri Tonda. Serangan kedua terjadi pada tahun 1357, di mana pada saat itu Majapahit berhasil menaklukkan kerajaan Dompu dengan strategi perang tanding. 2 panglima, 2 kerajaan. Serangan pasukan Majapahit yang kedua tersebut dilakukan melalui utara, yakni dipimpin oleh panglima asal Bali, bernama Pasung Gerigis. Serangan Majapahit tersebut dihadapi secara gagah berani oleh Raja Dade Lanata atau Dede Lanata yang memimpin pasukan kerajaan Dompu. Namun, rupanya Gajah Mada punya siasat untuk mengalahkan Dade Lanata. Ia memerintahkan Pasung Gerigis menantang adu tanding 1 lawan 1. Perang tanding antara Dade Lanata dengan Pasung Gerigis pun berlangsung dengan dahsyat. Rupanya keduanya sama-sama saktinya. Lokasi pertarungan adu kesaktian antara Dade Lanata melawan Pasung Gerigis ini kini dinamakan adu. Namun akhirnya keduanya sama-sama gugur dalam pertarungan itu dan dimakamkan secara berdampingan. Di Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu terdapat sebuah kubur yang dinamakan Rade Garinci, yang diyakini sebagai makam Pasung Gerigis. Setelah kematian Pasung Gerigis dan Dade Lanata, penaklukan sisa pasukan Dompu dilakukan oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan Empu Nala. Itulah kronologi peristiwa penaklukan kerajaan Dompu di Pulau Sumbawa oleh Majapahit yang dalam catatan para raton hanya disebut 1 kali. Menurut Adiansa Dompu, serangan ke Dompu hanya disebut sekali, karena para raton adalah kitab puja sastra sehingga hanya hal-hal baik dan indah yang disampaikan. Sedangkan hal-hal yang kurang baik dan kegagalan akan ditutup-tutupi untuk tetap menjaga wibawa Majapahit. Kemunduran Kerajaan Dompu. Setelah ditaklukkan oleh Majapahit, Kerajaan Dompu mengalami kemunduran yang sangat drastis, terutama pasca kematian rajanya. Kemudian Majapahit menempatkan orang-orangnya untuk berkuasa di Kerajaan Dompu, yang kini menjadi negara bawahan dari Majapahit. Oleh karena itulah, sejak saat itu wangsa raja-raja yang memerintah di Kerajaan Dompu sejak saat itu adalah wangsa yang benar-benar berbeda dengan wangsa sebelumnya. Setelah tahun 1357 Masehi, raja-raja yang memerintah di Kerajaan Dompu berasal dari Majapahit, yang ternyata juga mendirikan sebuah kerajaan satelit untuk mengawasi Dompu. Raja-raja Kerajaan Dompu. Adapun raja-raja yang memerintah di Kerajaan Dompu pasca serangan Majapahit tahun 1357 Masehi, yaitu yang pertama, Dewa Bitara Dompu, anak Batara Bima. Yang kedua, Dewa Indra Dompu, anak cucu Indra Kemala. Yang ketiga, Dewa Mambora Baiso,
saudara dari Dewa Indradompu. Yang keempat, Dewa Mambora Balonde, anak Mawaa Indradompu. Yang kelima, Dewa yang punya kuda, anak Mambora Baiso. Yang keenam, Dewa yang mati di Bima, anak dewa yang punya kuda. Yang ketujuh, Dewa Mawa Alapatu. Yang kedelapan, Dewa Mawa Atahu, kemenakan Mawa Alapatu. Yang kesembilan, Syamsuddin anak Dewa Mawa Atahu, yang memulai masuk agama Islam pada tahun 1545 Masehi. Demikianlah pembahasan sejarah Kerajaan Dompu, kerajaan terkuat di Nusa Tenggara pada abad ke-14, yang berani menantang ambisi Kerajaan Majapahit. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.